Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanatil mulki wal malakut, subhanatil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan, wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut, wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Habibika Sayyidina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, wa Adam wa Nuh wa Musa wa Ibrahim wa Ismail wa Sulaiman wa Khidir wa Isa kulluhum minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wa salamuhu ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah. Amin. Amin. Kenapa sih harus pakai insyaallah? Kenapa? Karena hanya Allah yang paling tahu siapa yang paling mulia di antara kita. Artinya apa? Seseorang tidak boleh mengaku dirinya mulia. Jangan-jangan malah sebetulnya hina, gitu kan? Nah, jadi hanya Allah saja yang tahu siapa yang mulia di antara kita. Apakah karena saya seorang uje, gitu kan? Enggak jadi jaminan. Hanya Allah saja yang tahu, ya. Mudah-mudahan pemirsa sudah pada bangun, ya. Terus diarahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk ambil remote, kemudian nyalakan TV, nonton deh Cahaya Hati. Ya, insya. Dan mudah-mudahan kita juga yang di sini bisa memberikan manfaat, insya Allah. Baik, untuk episode kali ini kita akan bicara tentang haji. Ini ngomong-ngomong sudah haji belum? Sebahagian sudah. Yang belum mana? Yang belum mana? Yang belum tunjuk tangan, yang belum? Nah, yang di sini udah belum? Sudah. Ibu saja. Oh, baru calon. Calon tahunnya Allah. Oh, tahun kemarin yang calon mana? Ini calonnya calon udah daftar apa belum? Masih calon doang. Gitu. Ini mau pergi haji nggak? Punya duitnya? Enggak. Jangan ngomong. Nggak punya duit pengen pergi haji. Ibu dari rumah pergi ke pasar aja bawa duit. Apalagi ini pergi ke tanah suci. Mekah itu jauh, Bu. 9 jam perjalanan naik pesawat. Coba berapa jauhnya tuh, ya kan? Ini Masya Allah. Jadi perlu duit. Naik pesawat dari sini ke Semarang aja perlu duit, iya kan? Ke Lampung aja perlu duit. Apalagi ini ke Mekah, keluar dari negara kita. Makanya haji itu dikatakan manis tata'a ilaihi sabila. Jadi bagi mereka yang mampu, ya. Nah, mampu di sini ada berapa kira-kira? Ayo yang udah berangkat nih, mampu di sini ada berapa? Diingat-ingat aja. Yang pertama dari sisi harta, ya, yang tadi kita bahas tuh. Nggak punya duit jangan harap bisa berangkat. Karena syarat mutlak orang pergi haji harus punya duit. Tapi maaf, ada juga orang-orang yang punya duit banyak, gajinya nggak main-main, Bu, sebulan 40 juta. Baru dengar ya? Ya usian amat. Ada yang sebulan gajinya 100 juta. Itu dia. Tapi niatnya nggak ada, akhirnya nggak pernah sampai. Karena ternyata bicara haji tidak cukup bicara uang, tapi juga bicara niat. Ibu-ibu datang ke sini karena uang, karena niat. Kalau saya suruh sang, dibayar. Kita kemari karena karena niat, gitu lah kan. Jadi karena niat akhirnya kita semua sampai. Ada orang semua negeri sudah didatangi, ya. Dia pergi ke Singapura, pulang bawa kepala singa. Iya kan?
ditaruh di rumah tuh sebagai souvenir, kenang-kenangan, ya kan? Bahwa pernah ke Singapura, dia pergi ke Malaysia, dia bawa menara kembar. Dia pergi ke Australia, dia bawa kanguru. Dia pergi ke Sumedang, dia bawa tahu. Iya, ke Sumedang lah nggak apa-apa, gak enak. Artinya di rumah itu segala-gala ada, semua ada. Cuma satu yang kagak ada, gambar Ka'bah. Coba apa nggak sedih kan? Sayang. Karena mereka zadan, barang siapa yang diberikan tambahan rizki atau dibanyakkan rizkinya, lalu kemudian dari rizkinya itu dia tidak juga berangkat menunaikan ibadah haji, faliyamut, maka matilah dia, kata Rasul, Yahudian, atau Nasranian, atau Majusian. Tuh, ya, na'udzubillah min. Ya, ini bukan kata saya, ada kata Rasul, kata Nabi Muhammad. Saya mah nggak berani ngomong begini, ya, karena ada dasarnya dari Rasul, maka itulah yang disampaikan. Ini baru yang pertama. Tapi belum selesai, karena kita akan menceritakan beberapa orang yang tidak punya duit, punya niat, tapi bisa berangkat. Oh, kira-kira kalau punya niat nggak punya duit bisa berangkat nggak? Nggak bisa? Nanti habis ini kita ceritakan. Baik, insya Allah. Ya, jangan kemana-mana, insya Allah cahaya hati akan kembali. Alhamdulillah, kayaknya yang nonton makin banyak nih, Bu. Berasa banget ada getaran. Ada getaran. Harus yakin, ya. Manusia kalau tidak punya keyakinan tidak akan mampu melakukan sesuatu. Jadi seseorang harus yakin, baru dia akan sampai kepada apa yang dicita-citakan. Kan begitu. Kita yakin kepada Allah, maka kita akan tahu kalau Allah itu ada. Kita yakin bisa pergi haji, insya Allah, kenapa tidak? Ada pedagang nasi uduk, Bu. Sekarang Uji tanya, ada mana pedagangnya? Mana? Tuh kan, tahu aja ya. Bu santen. Modal nasi uduk berapa sih? Modalnya? 100. Untungnya? 20.000 setiap hari. Alhamdulillah. Suatu hari ada pedagang nasi uduk datang ke Uji. Dia bilang, ini jangan ada lagi ya, ini cukup sekali ini aja nih ya. Dia bilang, Uji, ibu mau pergi haji. Oh, bagus dong, alhamdulillah. Kapan ibu? Ya itu dia, belum tahu kapannya. Lah, ibu bilang mau pergi haji tadi. Nggak, ini mau cerita doang kalau ibu pengen pergi haji. Kali aja Uji punya solusi. Waduh, saya bingung. Ibu punya usaha apa? Dagang. Dagang apa? Nasi uduk. Wah. Untungnya berapa? Ya itu, kalau nggak 20.000, 25.000 sehari. Ibu yakin nggak dengan Allah? Yakin, makanya ibu datang ke sini. Ya sudah, mulai besok ibu beli celengan. Ya, begitu nanti dapat untung, ambil 5.000, hadapkan duit ini kepada Allah, sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya mau pergi haji, goceng, masukin. Nah iya, nggak apa-apa. Yang penting kan ada niat, dan Allah melihat niat itu, ya kan? Meskipun tabungan awalnya adalah goceng, besok begitu lagi. Ya Allah, mau pergi haji, goceng, masukin lagi. Terus sampai setahun seperti itu, ya kan? Dia istiqomah memohon kepada Allah sampai ada satu kalimat, ya Allah, nanti di yaumil mahsyar saya nggak mau malu di hadapan Engkau. Kan rukun Islam katanya 5, masa saya datang bawa rukun Islam yang 4, itu juga belum tentu benar. Makanya ya Allah tolong saya nggak mau malu. Nih ya Allah, mau pergi haji, goceng, masukin lagi. Akhirnya nggak lama setahun, ibu. Nggak lama setahun, ada ibu-ibu dari kompleks sebelah ya. Kebetulan memang kompleks sebelahnya orang-orang kaya, yang biasa nyuruh pembantunya untuk beli nasi uduk. Tiba-tiba ibu ini yang kepengen beli. Begitu dia pas mau sampai, ya, begitu mau sampai nih di tukang nasi uduk, dia dengar tukang nasi uduk ngomong, ya Allah, mau pergi haji, goceng. Begitu dia dengar itu, dia berhenti bu langkahnya. Tiba-tiba hatinya bergetar. Dia diam, terus dia nangis. Kenapa? Ya Allah, saya hampir sebulan sekali pergi ke luar negeri. Duit ada, duit banyak. Kok kenapa saya nggak pernah kepikiran pergi ke Mekah?
Ini ibu cuma dagang nasi uduk setiap hari nabungin 5.000 perak. Dia pengen pergi haji. Betapa saya hina di hadapan engkau ya Allah. Dia pulang. Dia pulang bukan bawa nasi uduk, bawa air mata. Sampai depan lakinya. Enggak, tar dulu. Mau singkat aja nih ibu, tar dulu, belum beres urusannya. Ya. Terus begitu dia pulang, dia ngomong sama bapaknya. Bapaknya tanya, lo kenapa? Itu tukang nasi uduk. Kenapa mau tukang nasi uduk? Disakitin? Enggak. Justru begitu saya mau sampai, saya dengar tuh ibu ngomong mau pergi haji. Saya bergetar hatinya. Saya mikir, ya Allah, Pak kita kan punya harta banyak, duit banyak, tapi gak pernah kepikiran pergi haji. Bapaknya diam. Gak lama keluar air mata. Terus bapaknya bilang apa? Ya udah, sekarang kita pergi cari travel, kita berangkat, tapi jangan lupa jemput tuh pedagang nasi uduk. Karena gara-gara dia hati kita terbuka. Tapi biasanya kejadian kayak gini cuma sekali, Bu. Jadi mohon maaf ya. Ya artinya bukan tidak mungkin. Kenapa kok kita bicara niat di sini? Karena niat itu menjadi syarat utama. Silakan ibu-ibu kalau pulang cari kitab namanya Hadis Arba'in, Hadis 40. Itu bukunya kecil. Cari di toko juga 15.000, 10.000 ya. Sudah ada ya Hadis Arba'in Syarah An-Nawawi. Ya, banyak sekali itu. Itu cuma 15.000. Nomor 1 dari hadis itu apa? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dilihat daripada niat. Jadi jangan pernah menyepelekan kekuatan niat. Jangan. Pernah kok ada program haji gratis yang ditayangin Antv kalau nggak salah. 2 tahun kemarin. Ya? Iya 2 tahun kemarin kalau nggak salah ya. Udah kagak ada, Bu. Itu namanya ngarep. Ngarep. Berharapnya jangan sama manusia. Kan di situ tadi sudah jelas ceritanya bahwa berharapnya bukan kepada manusia tapi kepada Allah dengan ikhtiar diri sendiri. Apa yang dia punya, harta yang dia punya, ya segitu adanya ya dia kumpulin. Harta dia mampu coba ngumpulin sehari 5.000 perak. Yang penting kelihatan di mata Allah kalau ada usaha dari dia ingin berangkat. Sehingga nanti Allah yang urus segala-galanya. Kalau kita berharap kepada orang lain, manusia nggak bisa nolong dirinya, apalagi nolong orang lain. Seorang suami saja belum tentu bisa nolong istrinya nanti di yaumil mahsyar. Ya, tidak mungkin. Nah, jadi perlu di sini campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bolehlah sekali-kali ya paginya nabung harta 5.000 perak, 10.000 perak masukin tabungan, malamnya ngejerit ke Allah. Iya, malamnya ngejerit ke Allah. Salah satunya boleh tuh yang tadi. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bi hurmat Nabi Muhammad istajib du'ana. Itu merintih ke Allah. Jadi kalau ngejerit ke Allah tuh jangan pakai ini. Ini mah ngejerit buat didengar manusia. Ini nggak akan didengar Allah. Tapi ngejerit yang didengar Allah adalah di sini. Ini yang ngejerit. Ya. Karena ini yang akan sampai kepada Allah Subhanahu. Biar kita dikasih sound system yang puluhan ribu watt, coba teriak sampai ujung mana sih kedengeran? Sampai ke aras tidak. Nah, itu kan hanya suara-suara zahir. Tapi kita perlu suara batin. Karena suara batin ini yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ngomongin haji mah panjang, Bu. Ini aja baru 1 doang nih. Ini kayaknya bakal ada 2 episode nih ya. Insyaallah kita kembali, jangan kemana-mana. Mudah-mudahan yang pagi ini menyaksikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Seandainya dia belum pergi haji, dia akan bisa berhaji. Seandainya dia sudah, hajinya bisa menjadi haji yang bermanfaat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi haji yang mabrur. Wah, mabrur aja belum diomongin, masih lama, itu ujung setelah beres urusan haji. Ini kan baru niat doang nih, ngumpulin duit, belum nanti proses pemberangkatan, belum proses ada di sana. Terus bagaimana ibadahnya, setelah pulang apa yang harus dilakukan. Nah itu dia. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz,
Nama saya Ibu Idar dari Majelis Ta'lim As-Siddiq di Jalan Cipinang Muara 2, Tetangga, Pondok ya? Bandu, ya. Kecamatan Durensawit, Jalan Jakarta kaki dong Timur. kemari ya. Ya, jalan kaki juga sampai, Ustaz. Saya mau bertanya nih, Ustaz. Tadi dikatakan oleh Ustaz bahwa yang utama adalah syarat untuk berangkat haji adalah niat, ya. Niat disertai dengan tentu saja harta, ya. Kalau hanya sekedar niat saja belum tentu kita bisa melaksanakan pergi haji, karena jarak tempuh antara di Cipinang Muara ke Tanah Suci itu cukup jauh. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagaimanakah caranya untuk supaya niat itu terrealisasi di samping kita berdoa dan berusaha? Adakah cara lain yang bisa kita laksanakan? Contohnya yang seperti sudah Ujia katakan tadi, dengan bermodalkan kita menabung sesuai dengan penghasilan kita dapatkan setiap hari 5.000. Yang utama adalah niat, mohon kepada Allah dengan niat yang kita lakukan, nabung 5.000 itu kita bisa sampai. Terus yang kedua, pertanyaan dari saya, bagaimanakah ciri-cirinya orang yang dikatakan haji yang mabrur? Barangkali itu cukup dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Kalau yang tadi mah nggak perlu diceritain lagi ya, karena memang harus ngumpulin duit. Kalau ditanya cara, iya, kudu aya ada duit lah gitu. Mungkin kita langsung ke haji mabrur saja ya. Sebelum seseorang itu mendapatkan gelar mabrur, berarti kan ada sesuatu yang harus dia lakukan untuk mendapatkan gelar mabrur. Tidak mungkin seseorang itu langsung dibilang takwa sebelum dia beriman. Kan gitu? Iya kan? Mana mungkin seseorang yang bergelar takwa itu tidak beriman. Nah, seseorang yang mabrur berarti punya niat yang baik di dalam berangkat menunaikan ibadah haji, gitu kan? Karena di saat orang berhaji itu macam-macam, Ibu. Ada yang minta-minta kata Rasul. Kan banyak ya tukang minta-minta. Ada yang memang urusannya dagang. Pulang bawa belanjaan banyak buat didagangin lagi, gitu kan? Ada yang memang betul-betul ibadah. Makanya tidak salah di dalam surat Al-Baqarah, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 201, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." Ini adalah bagian yang kedua. Jadi dia pergi ke Masjidil Haram, pergi ke Tanah Suci dengan doa yang seperti itu. Karena memang doa itu kan dibaca antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Tapi ada juga yang mengatakan apa? Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi dia itu cuma minta dunia saja, makanya dia nggak kebagian apa-apa di akhirat. Nah, sekarang dilihat dari itunya dulu. Bagaimana proses ibadah dia? Apakah bisa terhindar dari rafas, dari fusuk, dari jidal yang menjadi syarat utama orang pergi haji? Gitu kan? Ah, itu. Ya, baru kalau yang itu dibereskan, rafas, fusuk, jidal, maka dia akan mendapatkan gelar mabrur. Tapi gelar mabrur juga harus pakai praktek. Suatu hari sahabat bertanya, "Ya Rasul, mabrur itu apa?" Yang pertama it'amut ta'am, kemudian yang kedua afsus salam. It'amut ta'am itu memberikan makan. Yang kedua suka mengucapkan salam. Artinya bukan cuma sekedar mengucapkan salam, tapi dia membuat hidup orang menjadi selamat dimanapun dia berada. Nah, pulang haji makin gak pelit. Jadi kalau ada orang pulang haji pelit, repot. Berarti hajinya tidak mampu. Apalagi ada orang pergi haji pengen dipanggil haji, mending gak usah pergi haji. Kalau seharusnya, kalau memang kita pergi haji dengan niatan pengen dipanggil haji, seharusnya jangan haji dulu. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Harusnya dipanggil Pak Syahadat dulu, gitu kan? Baru yang kedua Pak Sholat, yang ketiga Pak Zakat, yang keempat Pak Ramadan, baru yang terakhir Pak Haji. Kenapa tiba-tiba ujungnya baru haji? Makanya sudah sedih. Ada orang pengen jadi pemimpin ini, ya tiba-tiba yang tadi yang nggak pernah dipanggil haji, tahu-tahu ada gelar haji di depannya. Ini masya Allah, sedih banget. Maksudnya apa gitu kan?
Ya Allah. Padahal kadang-kadang perilakunya juga jauh daripada haji. Memangnya dipanggil haji itu enteng? Tidak, berat. Dipanggil haji itu berat. Karena apa? Kita dianggap sudah menjadi orang yang sempurna rukun Islamnya. Makanya beda kualitas yang haji dulu dengan haji yang sekarang. Nggak sama. Beda jauh. Semakin mudah, semakin ya begitu, semakin tidak berkualitas. Itu yang sedih. Ada bu yang dipanggil haji, sakit hati sampai nggak ke masjid 2 minggu. Terus repot, haji suka nongkrong di jalan. Wah ini repot, ini banyak yang singgung kayaknya nih ya. Tapi bukan nyinggung sebetulnya ya, tapi saling menyelamatkan. Ya kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, ini saja, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan.